Mungkin ada X kuadrat ditambah dengan 4X. Tapi kalau gini ya gampang sih sebenarnya. Sama dengan 0 misalkan. Kalau ini mau diselesaikan dengan kuadrat sempurna, jadinya adalah X pangkat 2 ditambah dengan 4X ditambah dengan ini ditambah dengan setengahnya dari B, yaitu setengah B pangkat 2. Karena di kiri ditambahin setengah B pangkat 2, maka kanan juga ikut tuh. Sama dengan tambah setengah B pangkat 2. B-nya berapa? Berarti kan X pangkat 2 plus 4X plus B-nya berapa? 4. Berarti setengah kali 4 pangkat 2. Ini juga gitu. Setengah kali 4 pangkat 2. Berarti jadi S kuadrat plus apa? 4S plus 4 sama dengan 4 ya. Nah, berarti di sini jadi apa? S plus 2 kuadrat. Ini namanya kuadrat sempurna. Sama dengan 4. Kebayang ya? Nah, artinya S ditambah 2 itu nanti adalah plus minus akarnya 4. Berarti S ditambah 2 itu bisa akar 4 berarti 2 bisa min 2 atau S plus 2 itu sama dengan 2. Kalau yang di sini X sama dengan plus pindah min, jadi min 2 lagi. Yang kanan X sama dengan 2 min 2. Kiri kita peroleh S-nya min 4, kanan S-nya 0. Kebayang ya? Ini kalau menyelesaikan persamaan ini dengan kuadrat sempurna itu alurnya seperti ini. Nah, kalau langsung kan sebenarnya langsung gampang itu, tinggal difaktorin aja dia. S pangkat 2 ditambah dengan 4X sama dengan 0, faktorkan aja dia. X dalam kurung berarti S tambah 4 dong. 0 ya enggak? Dari sini kesimpulannya X sama dengan 0 atau X plus 4-nya sama dengan 0. Ini sudah pasti 0, berarti ini X plus pindah jadi min 4. Nah, sama aja. Kebayang ya kira-kira ya? Kebayang. Intinya kalau dijadiin kuadrat sempurna itu kedua ruas ditambahkan dengan setengah B pangkat 2. Gitu. Hanya gitu aja sih. Nah, nanti faktornya ini adalah S tambah setengah B. S tambah setengah B, udah pasti. Kalau sini 3, berarti ini 3/2, gitu. Aman kira-kira? Oke. Oke, kita langsung bahas ke fungsi kuadrat ya, Cik ya? Iya. Oke. Ini kan kita lesnya, setiap sesi itu kan, apa namanya, 1,5 per sesi itu 90 menit. Nah, kemarin kan 30 menit. Nah, itu sudah saya tambahkan yang waktu itu kita matematika cuma 1 jam itu. Jadi, Sekar baru 2 kali pertemuan. Ini baru pertemuan ketiga. Kebayang ya? Iya, kebayang kan. Oke, hari ini kita akan bahas tentang fungsi kuadrat. Yang pertama, pengertian dulu, ya kan? Bentuknya dulu. Bentuk umumnya. Bentuk umum. Tulisannya jelas jadi ya? Nggak ngeblur ya? Enggak. Aman ya? Aman. Oke. Nanti kalau bingung tanya ya, Dek ya. Oke. Bentuk umum persamaan kuadrat, fungsi kuadrat itu dirumuskan sebagai fx atau boleh y sama dengan ax pangkat 2 ditambah dengan bx ditambah dengan c. Ini bentuk umum persamaan fungsi kuadratnya. Kalau persamaan kuadrat kemarin kan sama dengan 0, pasti sama dengan 0. Kalau fungsi nggak boleh sama dengan 0, ya harus sama dengan y atau fx. Aman sampai sini? Oke. Ini bentuk umum. Nah, dari bentuk umum ini nanti ada beberapa hal dalam gambar grafiknya.
Yang pertama untuk gambar grafiknya, kalau nilai A nanti sama dengan lebih dari ya, nilai A itu nanti ada 2, bisa positif artinya itu lebih dari 0, negatif artinya kurang dari 0. Maka gambar grafiknya nanti gimana Kak? Kalau lebih dari 0 berarti dia akan terbuka ke atas. Kalau kurang dari 0 terbuka ke bawah. Aman sampai sini dulu? Oke. Mas, Nah, sebentar ya, aku mau ambil buku latihan soal dulu bentar. oke, siap, oke, aman. Oke. Ini. Oke? Oke, lanjut, Dek. Oke, lanjut. Oke. Yang kedua, tadi terkait dengan nilai A-nya, seperti ini. Sekarang yang C-nya. Nah, C-nya juga gitu. Ada 2 kemungkinan. Bisa C bernilai positif, bisa C bernilai negatif. Nilai positif itu artinya C berarti lebih dari 0. Negatif artinya C kurang dari 0. Lebih dari 0 artinya adalah grafiknya, jadi fungsi kuadratnya, grafiknya motong sumbu Y, motong sumbu Y positif. Kalau kurang dari 0, C-nya kurang dari 0, artinya motong sumbu Y-nya negatif. Ini C ya. C sama kurang dari mirip soalnya. Nah, S. Artinya grafiknya nanti, grafik motong sumbu Y negatif. Aman sampai sini dulu? Oke. Aman. Oke, terus dengan nilai B-nya bagaimana Kak? Sama, nilai B-nya nanti juga ada 2. Nilai B untuk A positif, dan B-nya positif. Nah, karena ada 2, ada 4 nanti. A positif, B negatif. Kalau A positif, tadi bukannya sini, B-nya positif, artinya dia nanti, bentar ya, min, misalkan saya ambil S-2, S plus 4, B-nya negatif, kuadrat, positif, berarti ini bergeser ke kiri. Gambar grafiknya nanti kalau plus ketemu plus, ini bergeser ke kanan. Grafiknya bergeser ke kanan. Nah, kalau ini berarti kebalikan, bergeser ke kiri. Tuh. Nanti saya gambarkan di sini grafiknya. Ini teori sementara dulu. Oke. Terus, gimana nanti kalau A-nya negatif, B-nya positif? Tinggal dibalik aja. Berarti posisinya dia nanti bergeser ke kiri. Terakhir, A-nya nanti bernilai negatif, B-nya bernilai negatif. Dia akan bergeser ke kanan. Nah, strategi untuk mengingatnya gini aja. Plus kali plus apa?
Plus berarti di kanan, Plus. berarti ke kanan. Plus kali min berarti di kiri, berarti ke kiri gesernya. Gitu aja. Oke. Min kali plus, min juga berarti ke kiri. Min kali min, plus berarti kanan. Aman ya? Aman. Oke. Kemudian yang kedua, teori berikutnya adalah terkait dengan diskriminan. Diskriminan nanti digunakan untuk ngapain diskriminan? Nah, gini. Diskriminan. Mirip dengan persamaan kuadrat kemarin, sama, yaitu mencari istilah diskriminan. Di fungsi kuadrat juga gitu, kita mencari yang namanya diskriminan juga. D rumusnya apa? B kuadrat min 4AC. Ingat-ingat, selalu dipakai dalam persamaan kuadrat maupun fungsi kuadrat. Oke ya, Dek ya? Oke. Nah, sekarang gunanya dalam fungsi kuadrat diskriminan buat apa sih, Kak? Pertama, kalau diskriminannya nanti kurang dari 0, artinya fungsi kuadrat, grafik fungsi kuadrat ini tidak memotong. Tidak memotong. Yang melayang itu ya, Kak? Yang akar imajiner maka dia melayang. Kalau dalam persamaan kuadrat kemarin yang imajiner, artinya tidak punya nilai X, gitu kan kemarin? Iya. Nah, kalau di sini tidak potong sumbu X. Tuh. Nah, kalau D-nya nanti lebih dari 0, artinya fungsi kuadrat tersebut, fungsi kuadrat, ini nanti memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Nah, kalau kemarin itu nilai S-nya ada 2, yaitu memiliki 2 akar yang berbeda. Ya kan? Kalau kemarin di persamaan kuadrat itu artinya punya 2 akar yang berbeda. Nah, kalau di sini memotong 2 titik S yang berbeda. Aman? Nah, kalau sama dengan 0, kemarin kan memiliki 1 akar real atau 2 akar kembar, gitu ya. Nah, di sini artinya fungsi kuadrat memotong sumbu X di satu titik. Nah, satu titik. Atau nama lainnya adalah menyinggung. Nama lainnya menyinggung sumbu X. Aman sampai sini? Nah, kalau digambar bagaimana, Kak? Kalau kita gambarin. Ini sumbu Y, sini sumbu X. Yang pertama, grafiknya naik ke atas gini. Nah, itu atau begini. Nah, artinya diskriminannya nanti kurang dari 0. Oke? Kalau gambarnya begini, Kak. Nah, ini motong 2 titik. 1, 2. Loh, Kak, ini kan juga motong 1 titik, tapi kan motongnya sumbu Y. Di sini sumbu X. Di sini sumbu S. Aman? Aman. Oke. Kalau gitu, diskriminannya lebih dari 0. Karena 2 buah titik yang berbeda. Paham ya? Nah, terus kalau dia nanti 1 titik yang berbeda, bagaimana, Kak? Gini. Saya ambil contoh begini. Nah, atau begini. Nah, titiknya mana? Ini 1 titik. Loh, Kak, bukannya 2, ini sama sini. Beda. Ini di Y, ini di S. Ingat, fokusnya hanya di X saja. Aman? Nah, di sini namanya diskriminan sama dengan 0. Jadi menyinggung sumbu S. Atau
memotong sumbu X pada satu buah titik. Aman ya teorinya ya? Aman. Nah, berikutnya adalah kita akan mencari yang namanya definite. Oh, kok sudah D, B ya? Oke. Yang C, sifat definite. Nah, sifat definite ini ada kaitannya, ada hubungannya dengan ini, ya kan? Sifat definite. Ada kaitannya dengan diskriminan dan nilai A-nya. Ya. Syaratnya terjadi definite ini nanti, syaratnya yang pertama. Syarat definite. Nilai diskriminannya wajib kurang dari 0, maka dia nanti akan terjadi definite. Ya. Definite ada dua jenis, definite positif dan definite negatif. Nah, yang pertama untuk definite positif. Definite positif. Oh, ya cukup ini. Definite positif. Positif. Definite positif terjadi kalau A-nya nanti lebih dari 0. Itu namanya definite positif. Artinya definite positif ini berarti nilai nilai J atau Fs, nilai J atau Fe ini selalu positif. Selalu positif, itu artinya. Kalau digambar dalam sebuah grafik, nanti gambarnya bagaimana? Begini gambar grafiknya. Ini sumbu Y, sumbu E. Kebayang kira-kira ya? Kak, kalau di sini aja Kak, lebih ke kanan. Gini, boleh, ya kan? Atau ini geser ke kiri gini, boleh, bebas. Intinya dia itu tidak menyentuh, gambar grafiknya itu mengambang, tidak menyentuh sumbu X-nya. Paham ya? Terus yang kedua, jenis kedua namanya adalah definite negatif. Terjadi kalau A-nya kurang dari 0. Artinya apa? Artinya nilai Y, nilai J, atau Fe selalu negatif. Selalu negatif. Oke. Kebayang ya? Ini sumbu Y, ini sumbu E. Nah, kalau digambarin kira-kira seperti ini. Nah, jadi nilai Y-nya itu selalu min. Ini kalau diteruskan ke bawah, semakin ke bawah, selalu min. Nggak mungkin positif nilai Y. Aman sampai sini ya? Oke, aman. D kurang dari 0, A lebih dari 0. Sama, D kurang dari 0, A lebih dari 0. D kurang dari 0, A-nya kurang dari 0. D kurang dari 0, A kurang dari 0. Kebayang kira-kira sampai sini dulu, Dek? Oke. Ngerti ya? Oke, Aman? paham. Aman. Aman? Aman. Oke. Oke. Terus berikutnya, yang Do. Grafik fungsi kuadrat akan memotong sumbu. Nah, syaratnya untuk memotong sumbu. Memotong sumbu koordinat. Sumbu, terlalu gede tulisannya. Memotong sumbu koordinat. Syaratnya bagaimana supaya dia ini motong sumbu koordinat? Nah, syaratnya
Yang pertama, dia akan motong sumbu X, artinya Y-nya yang sama dengan 0. Y-nya atau X-nya itu yang sama dengan 0. Yang kedua, akan motong sumbu Y, artinya S-nya yang sama dengan 0. Aman? Ya, aman-aman. Oke, silakan di screenshot dulu. Nanti kalau bingung tanyakan ya. Oke. Oke. Bentar ya, Dek ya. Oke, halo. Udah di Halo? screenshot, Dek? Udah, Kak? Oke, saya hapus ya. Oke. Oke. Bentar.
Oke, selanjutnya kita akan menentukan titik puncak. Oke, selanjutnya kita akan menentukan titik puncaknya. Titik puncak. Dalam menentukan titik puncak nanti, ada beberapa hal yang perlu dicari. Pertama, bentuk umumnya tadi kan Y atau Fx sama dengan AX pangkat 2 plus BS ditambah dengan J. Ini bentuk umumnya. Nah, dia ini memiliki sumbu simetri. Memiliki sumbu simetri, yaitu sumbu simetrisnya X simetri, Xim gitu aja ya, sama dengan min B per 2A. Aman? Aman. Nah, sedangkan nilai puncak disebut sebagai Y ekstrim atau Y puncak ya kan? Nah, nilai ekstrim atau puncak ekstrim atau puncak. Rumusnya adalah min B kuadrat plus 4 kali AC per 4A. Atau boleh juga dituliskan Y puncak sama dengan negatif diskriminan per 4A. Oke? Oke. Nah, ini harus diingat-ingat nanti. Nah, sekarang contoh soal. Ekstrim. Contoh soal. Jika diberikan sebuah fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan x pangkat 2, misalkan ditambah dengan x min 6, maka hitunglah yang pertama titik potong sumbu X, yang B titik potong sumbu Y, yang C titik puncaknya, titik puncak. Oke, terus yang D titik potong titik puncak, gambar grafiknya, gambar grafik. Oke, pembahasan. Berarti diketahui fungsi kuadratnya apa ini, Dek? Fx sama dengan X pangkat 2 plus X min 6. Kita bandingkan dengan Fx sama dengan AX pangkat 2 plus BS plus C. Artinya A bernilai 1, B bernilai 1, C bernilai min 6. Betul? Betul. Aman? Oke. Yang A, kita akan menentukan titik potong. Titik potong sumbu siapa? Sumbu S. Syaratnya tadi ngapain, Dik, menentukan titik potong sumbu S? Yaitu Y-nya yang sama dengan Nah, berarti ini kan Y. Kalau gitu, X kuadrat ditambah X min 6 disama dengan kan 0. Aman? Aman. Berarti kita faktorin jadi S berapa dengan berapa hasilnya plus berapa kali berapa hasilnya min 6, kalau dijumlah itu 1. 6 sama 1. 6 kurang 1. Masa 6 sama min 1? 6 kali min 1 min 6. Tapi kalau ditambahin berapa? Min berapa? 5. Di sini mintanya 1 nih. Berapa? 3 sama 2 nggak sih? 3 sama 2 ya. Iya. Berarti pikirkan berapa kali berapa hasilnya min 6 dan berapa tambah berapa hasilnya 1. Nah, yang memenuhi ternyata
min 2 sama plus 3. Aman? Aman. Nah, dari sini artinya X min 2 sama dengan 0 atau X plus 3 sama dengan 0. Ini jadilah X sama dengan min dipindah jadi plus 2. Ini X sama dengan dipindah jadi min 3. Oke ya? Ya. Oke. Terus Y-nya berapa, Kak? Y-nya masukkan ke persamaannya asli, yaitu X kuadrat tambah X min 6, atau ini juga sama, Y-nya sama ya, yaitu X kuadrat plus X min 6. Substitusi 2, berarti Y-nya berapa? Ini apa? Titik potong sumbu. Oh, titik potong sumbu ya sudah. Y-nya kan sudah 0. Berarti titiknya nanti adalah 2,0 atau min 3,0. Aman? Aman. Terus yang kedua. Yang kedua disuruh mencari titik potong dengan sumbu Y. Nah, syaratnya tadi ngapain kalau titik potong dengan sumbu Y tadi? Syaratnya ngapain? Yaitu X-nya yang 0. Ya sudah, ketika X-nya 0, substitusilah ke persamaan Y sama dengan X pangkat 2 plus X min 6. Berarti 0 kuadrat tambah 0 min 6. Y sama dengan min 6. Berarti titiknya 0, min 6. Aman ya? Aman. Oke. Terus yang C suruh nyari titik puncak. Nyari titik puncak. Titik puncak. Nah, titik puncak tadi kan ada dua. Mencari simetris sama mencari Y ekstrim atau Y puncak. Ya sudah, X simetri rumusnya min B per 2A. Berarti B-nya 1 per 2 kali A-nya 1. Berarti min apa? Setengah. Aman ya? Oke. Oke, kelihatan semua ya? Oke, kemudian Y ekstrimnya, Kak. Y ekstrim itu ada dua cara. Boleh pakai rumus ini, boleh nilainya ini langsung disubstitusi ke sini, ke X kuadrat ditambah X min 6. Langsung substitusi, boleh nggak apa-apa. Jadi min setengah pangkat 2 plus min setengah min 6. Malah lebih cepat gini aja. Ini jadi 1/4 toh. Ini min setengah kan? Min 6. Samain penyebutnya 4. Ya nggak sih? Iya. Berarti 1 kurangin 2 kurangin 6. Iya. Berapa? Min 9. Loh, min 3 min 6. 1 kurangin 2 berapa? Iya, astaga. Sorry. Min 1, min lagi 6, min 7/4. Aman ya? Aduh, ngantuk. Iya. Jadi titik puncaknya itu berada pada titik min setengah, min 7/4. Itu titik puncak. Kemudian ya? Oke. Nah, sekarang yang D, gambar grafiknya bagaimana? Gambar grafik. Sorry. Ini aja deh. Melalui minyak. Ini sumbu Y, ini sumbu X. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pertama, titik sepotong sumbu X. 2 sama min 3. Berarti di sini titiknya.
sama sini. Aman? Aman. Terus titik potong sumbu Y. Sumbu Y 0 min 6. Ini 0 min 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Min 6. Di sini kira-kira. Nanti gambarnya harus melewati ini. Oke? Iya. Oke. Terus apalagi puncaknya min setengah. Min setengah. Ini kan min 1. Min setengah berarti di sini dong. Koma min 7 per 4. 7 per 4. 7 bagi 4 itu berapa? 1, Bentar, ini ada yang salah ngitung deh kayaknya. Hah? Enggak. Bener nggak sih ngitungnya? Min setengah kuadratin seperempat. Plus min 6. Ini loh salah. Ini bukan min 6. Berapa? 24. Oh iya kan gitu. Ya toh? Bisa main penyebutnya ini. Berarti min 25 toh? Iya. Min 25. Ini min 25. 25 per 4 itu kan 6 lebih ya, Dek ya? Iya. 6 per 4 toh? 6 min 6 berarti min 6, seperempat. Anggap aja di sinilah. Harus melewati ketiga titik itu. Berarti gambarnya ini baliknya di sini baliknya melewati 3 titik ini. Nah, kebayang kira-kira titik puncak ini? Ini titiknya adalah min setengah, min 25 per 4. Aman? Jadi pokoknya kalau titik puncak tuh nyari X-nya dulu, terus dimasukin ke persamaannya gitu. Nyari S-nya pakai rumus X simetris. Ya. Oke. Setelah ketemu S langsung dimasukkan ke persamaannya ini. Boleh. Atau kalau nyari ini mau pakai rumus yang 2 ini, boleh. Sama aja. Oke. Aman? Aman. Oke, silakan di screenshot dulu. Kelihatan jelas ya, Dek ya? Kelihatan. Oke, kalau bingung nanti tanyakan ya. Oke, sebentar ya, Dek. Oke. Oke, materinya ya cuman gini-gini aja sudah musik kuadrat selesai. Tinggal nanti gambarnya aja. Oke, ini bisa dihapus? Bisa, Kak. Oke. Kalau nentuin yang kayak nilai F3 gitu gimana? Gimana? Sebentar aku ada soal. Oke, boleh dikirim aja ya. Udah dikirim, Dek? Udah, Kak. Oh, itu. Suatu fungsi kuadrat punya titik puncak. Tentukan nilai F3. Oke. Terus
fungsi kuadratnya ini, titiknya ini. Titik yang melalui grafik, apa nih, titik yang, titik mana yang dilalui grafik, oke. Persamaan parabola melalui 3 buah titik adalah, nah, oke, saya bahas contoh soal yang nomor 12 sama nomor berapa ini? Yang sebelumnya 12 lah pokoknya ya. Nah, yang 13 bentar lagi, ya kan? Oke. Oke. Contoh soal, cocoy. Diketahui FE sama dengan AX pangkat 2 min 8S ditambah C. Terus mempunyai titik puncak. Titik puncaknya adalah 2,3. Maka berapa nilai F3-nya? Gampang. Yuk, titik puncak tadi berarti kita harus cari siapa dulu dalam titik puncak tadi? X simetris sama Y ekstrim. Iya. Coba X simetri sama dengan min B per 2A. Ya. Min B, B-nya berapa B-nya? 8. B-nya min 8 toh. Oke. A-nya ya A, berarti min 8 per 2A sama dengan simetrisnya S-nya ini 2. Oke? Bukannya jadi plus 8 ya? Nah, dia jadi min 8 sama dengan plus ya, sorry. Kan min kali min ya? Berarti 8 sama dengan kali silang 4 kali A. Berarti A-nya berapa? 2. Kalau A-nya udah ketemu 2, berarti FE sama dengan 2X kuadrat min 8S tambah C ya. Nah, C-nya belum ketemu. Ya toh? Nah, tadi kan Y estrimnya tadi bernilai berapa? 3 di soal ini. Nah, Y ekstrim ini kan X-nya tadi dimasukin. X-nya 2 deh. Berarti 2 kali 2 kuadrat min 8 kali 2 tambah C. Oke? Oke. Ketemulah dia 3. 8 min 16 tambah C. Berarti nilai C ini min 8 pindah plus 8 11. Oke? Oke. Jadi Fx sekarang sempurna. 2S pangkat 2 min 8S plus C-nya 11. Plus 11 sempurna Fs-nya. Pertanyaannya F3 2 kali 3 kuadrat min 8 kali 3 plus 11. Aman? Oke, 18. 2 kali 6 min S 2 kali 9 sorry. Min 24 tambah 11. 24 tambah 11. 18 kurangi 24 min 6 berarti 5. Jadi F3-nya bernilai aman sampai sini. Oke ya? Oke. Oke. Yang kedua, sambil dipahami lo ya. Iya, Pak. Nomor 12-nya sekarang, yang nomor 12-nya. Diketahui Fx sama dengan 2x kuadrat. Fx 2x kuadrat terus min 7x min 5. Pertanyaannya titik manakah yang dilalui oleh grafik ini? Oke. Untuk titik A dulu. Titik A. Titik A itu titiknya 2, min artinya S-nya bernilai 2, Y-nya bernilai apa? Min kita substitusi. Y sama dengan masukin 2 kali 2 kuadrat min 7 kali 2 min 5. Betul? Ini 8 min 14 min 5. Ini berapa? Min 6 berarti min 11 ya Kak? Ini sudah cocok belum Y-nya? Min 11 sama enggak? Sama. Jadi paham?
titik A dilalui oleh Fx. Nah, apakah titik B juga dilalui oleh Fx? Ya, buktiin. Titik B-nya berapa? Min 1, kosong. Min 1, kosong. Artinya, X-nya sama dengan min 1, Y-nya 0. Kita buktikan apakah Y-nya 0. Y sama dengan 2X kuadrat min 7X min 5. Berarti 2 dikali min 1 pangkat 2 min 7 dikali apa? Min 1 kurang 5. Ini 2. Min kali min plus 7, ya kan? Iya. Min 5. Berapa? 4. Enggak sama. Ya kan? Bisa. Jadi, bayang ya, titik B tidak dilalui oleh grafik FE. Aman? Aman. Sekarang C juga gitu. Apakah min 4,55? Artinya X-nya min 4, Y-nya 5. Kita buktiin, berarti 2 kali min 4 pangkatin 2, min 7 kali min 4, min 5. Betul ya? Ini 16 kali 2, 32, min kali min plus 28, min 5. Betul? Iya. Ini dapat 60 oh, iya, sama. kurang 5. Sama dengan apa? 5. Oke, sama. Jadi, C dilalui oleh FE. Ngerti ya sampai sini ya? Oke. Jangan cocok ini. Paham toh? Paham. Oke, CF. Nah, lanjutannya yang tadi. Kita akan menyusun sekarang. Tadi kan sudah menggambar ya kan, dari persamaan kuadrat, dari fungsi kuadrat, kita nentuin gambar, nentuin titik puncak dan seterusnya. Nah, sekarang dibalik. Kita akan membuat fungsi kuadratnya. Nah, menyusun fungsi kuadrat. Dibalik, kita akan menyusun fungsinya. Bagaimana cara menyusunnya? Ada beberapa hal. Pertama, jika nanti di soal diketahui ya fungsi kuadrat melalui 3 buah titik. Nah, melalui 3 buah titik berbeda. Aman ya? Maka bentuk umumnya nanti FE sama dengan AS pangkat 2 plus BS plus C. Ini nanti semuanya disubstitusi ke bentuk umum sini. Oke. Lalu akan membentuk yang namanya sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, sebagai contoh soal nomor 13 Cocoy. Nomor 13. Persamaan kuadratnya kan dirumuskan sebagai sama dengan seperti itu melalui 3 buah titik. Ya kan? Fx sama dengan Ax pangkat 2 plus Bs plus C melalui 3 buah titik. Titiknya apa aja tuh? Min 1,6, min 6,20. Terus 1,6. 2,28. Berapa? 2,28. Artinya apa sih Kak? Artinya
Gini deh, ini sebagai S, ini sebagai Y, ini sebagai X, ini sebagai Y, ini X, ini Y. Gitu kan? Iya. Ketika S-nya min 6, substitusilah ke sini. S-nya min 6. Berarti A dikali min 6 pangkat 2 plus B dikali min 6 plus C sama dengan Y. Y-nya 20. 20. Oh. Berarti 36A min 6B plus C sama dengan 20. Persamaan pertama. Aman? Oh, iya. Oke. Mirip. Sekarang dimasukin 1. Berarti A plus B plus C sama dengan 6. Persamaan kedua. Aman? Aman. Masukkan 2. 2 kuadrat berarti apa? 4A. 4. B kali 2. 2B plus C sama dengan 28. Aman? Aman. Paham ya? Paham. Ya, aku suka sekali. Udah, ini kan 38. Substitusi L ini. Nah, C-nya bisa persamaan 1 dan 2 dulu deh. 1 dan 2. Persamaan 1 dan 2. Coba 36A kurangin A jadi apa? 35A toh? 35A nya. Min 6B kurangin B, berarti min 7B dong. Betul? 20 dikurangin 6, 14. C kurangin C kan habis toh? Iya. Kan dieliminasi. Coba dibagi 7 semua. 5A min B sama dengan 2. Paham ya? Iya, Pak. Oke. Kita punya ini. Terus sekarang persamaan apa dengan apa? 1, 2 sudah. 1 dengan siapa? Atau 2 dengan siapa deh? Bebas. Iya. Sama 2 dan 3. 2, 3. Kecil. 2, 3 ya. Oke. Yang lebih gede 28, berarti ini aja. Ini dikurangin atas. Jadi berapa? 4 kurangin 1. 3A. 3A plus tambah B. 3B. Kan ditambah. Oh ya, dikurang. Sorry. Kan dikurang? Iya, kan biar C-nya hilang. Iya, biar C-nya hilang. 28 kurangin 6. 14. 28 kurangin 6. Berapa? 28 kurangin 6, 22 toh? Iya. Oke, dah sekarang tinggal ini, eliminasi substitusi lagi yang ini. Paham ya sampai sini ya, Dek ya? Oke, silakan ditambah. Di screenshot dulu. Ditambah. 8 sama dengan 20. 8A sama dengan 24, sorry. 8A 24, berarti A-nya 3 kan? Iya. A-nya 3 masukkan ke sini. Atau ke sini, ketemu B. AB masuk ke sini, ketemu C. ABC sudah ketemu, kembalikan ke sini. Itulah fungsi kuadratnya. Aman? Oke. Paham ya kira-kira ya? Kebayang ya? Paham. Oke, silakan di screenshot dulu. Oke. Dah. Oke. Bentar ya, Dek, saya balesin WA dulu ya. Oke. Oke, sudah di screenshot, Dek? Udah, Kak. Oke, saya hapus ya. Ini tadi sampai bawah sini kelihatan semua ya? Kelihatan. Oke. Oke, menentukan fungsi kuadrat yang kedua.
Yang kedua, jika diketahui dia ini melalui apa ya, dua buah titik sumbu Y. Yang kedua, memotong sumbu S di dua titik atau gini aja, di X1 dan X2 serta melalui sebuah titik, melalui sebuah titik, di mana titik yang dilalui adalah S0, Y0 misalkan. Panjang ya, judulnya aja panjang ya. Motong sumbu S pada dua buah titik. Nah, saya sedang bikin soal dulu ya. Nanti persamaannya begini deh. Fx sama dengan P kali X min X1 dikali dengan S min S2. Gitu ya. Ini untuk mencari P-nya di sini pakai nanti untuk mencari P persamaan umumnya gini dulu. Nah, untuk mencari P, jangan P lah, A aja deh. A aja untuk mencari A. Untuk mencari A, maka persamaan X-nya itu jadi Y0. Ya, untuk mencari A-nya, Y0 sama dengan A dalam kurung X0 min X1 kali X0 min X2. Yes, itu untuk mencarinya. Sebagai contoh. Ntar kalau udah ketemu A tinggal masuk ke atas gitu. Paham kira-kira ya? Oke. Contoh. Fungsi kuadrat Fx memotong sumbu X pada berapa ya? Pada X sama dengan min 3 dan X sama dengan 4 serta melalui titik 1, berapa? Min 12 deh. Maka tentukan fungsi kuadratnya. Fungsi kuadrat tersebut. Oke, kita selesaikan di kolom sini. Berarti kan diketahui apa? Anggap X1 sama dengan min 3 dan S2-nya sama dengan 4. Anggap seperti ini. Kebayangkan? Tadi Fx sama dengan A dalam kurung S0 untuk nyari A ya. Atau S dulu. Min X1 dikali S min S2.
1, min 12 berarti Y-nya min 12, A-nya tidak tahu, X-nya kamu ganti 1D, min X1-nya min 3, dikali X-nya 1, min X2-nya 4. Aman sampai sini dulu? A dalam kurung berapa ini? Min kali min plus, ya enggak? 1 tambah 3 berarti apa? 4 dikali 1 kurangin ini min 3 ya. Min 12 sama dengan min 12A. Berarti A-nya berapa? 1. Aman sampai sini? Aman ya? Oke. Oke, lalu kita substitusi ke awal. Kita substitusi ke awal sini. Berarti Fx sama dengan A-nya 1. 1 kali X min X0-nya min 3 dikali X min 4. Berarti kita tulis 1 kali berapapun tetap. Min kali min plus 3 dikali X min 4. Ya toh? Berapa ini? X kali X. X pangkatin 2. X kali min 4, min 4X ditambah 3X plus kali min 12. Berarti fungsi kuadratnya Fx-nya sama dengan X pangkat 2 min X min 12. Aman sampai sini dulu? Oke. Paham ya? Nah, sekarang kalau dia nanti melalui titik puncak. Kalau melalui titik puncak berarti tadi ketemu apa? AB-nya toh? Yang ketiga. Melalui titik puncak dan sebuah titik yaitu titiknya katakanlah S0, Y0. Oke, kalau melalui titik puncak tadi kita tahu eksimetri tadi apa sih, Dek? Eksimetri tadi sama dengan min B berapa? 2A. Aman ya? Berarti dari sini nanti kita akan memperoleh nilai B sama dengan min 2A kali eksimetri dulu. Oke? Oke. Nah, terus Y-nya ekstrim. Y ekstrim tadi apa sih Y ekstrim tadi rumusnya? Y puncaknya tadi? Yang dimasukin ke persamaan itu. Ya kan? B-nya ini disubstitusi. Nah, ini dibunter-bunter dulu. Kebayang ya? Tadi kan min diskriminan toh, berarti min B kuadrat. Min, ini B kuadrat. Kalau dikuadratin jadi apa? 4A kuadrat kali X simetri kuadrat. Betul? Min B kuadrat plus 4AC plus 4 kali A-nya nggak tahu, C-nya pun juga tidak tahu. Aman? Dibagi dengan apa tadi? 4A. Oke? Ya, min 4A ya. Paham ya? Oke. Nah, sekarang kalau dibagi 4A semua, Y ekstrim jadi apa? Nggak kelihatan. Tulis atas. Saya bagi 4A semua. Maka Y ekstrim kuadrat min min bagi 4A jadi apa? A kali X simetri kuadrat, ya kan? Plus C. Aman ya? Nah, ini nanti yang dipakai. Atau karena ini melalui sebuah titik, ini dulu deh. Jangan yang melalui sebuah titik dulu. Tapi melalui titik puncak dan motong sumbu.
motong sumbu Y gitu dulu. Ambil contoh. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut. Jangan. Bentar ya. Sedang berpikir dulu. Ini melalui titik 6 sama titik puncaknya misalkan ya udah deh 3 koma deh. 3 koma berapa ya enaknya ya? Bentar aja ya. Saya bikin soal dulu. Ini kalau nggak bikin soal dulu, nggak enak nih. Plus 8 aja deh. Ada plus 8. Tiga koma 9 tambah 6 tambah 8. 3, kok malah di bawahnya 3,5. Tuh, gimana saya salah hitungnya? Bentar. Bentar. Mana salahnya? Istilah mendua. Kalau mendua min 4. Aduh, udah benar. Puncaknya 1 kok 3 sih. Min tambah 2. Oh iya deh. 1, berapa ya? Min 1 tambah 2 tambah 9. Nah gini, kita suruh bikin persamaan fungsi kuadratnya. Tentukan fungsi kuadrat tersebut. Tentukan. Jadi kita hanya diberikan gambar seperti ini. Titik puncak sama
melalui titik potong sumbu Y. Tentukan fungsi kuadrat. Oke, yang pertama, berarti eksimetrinya berapa diketahui di situ? 1,9 itu artinya eksimetri bernilai 1, Y ekstrim sama dengan 9. Kebayang ya sampai sini ya? Boleh nggak? Aman? Boleh, ya. Oke, terus nyari B tadi, B sama dengan apa? Min 2 kali A kali apa? Eksimetri. Eksi ya. Ya kan? Berarti B sama Hmm, dengan min 2A kali simetrinya 1. satu. B-nya berapa? Min, ya, min dua. Min Dua. 2A ya? Iya. Oke. Terus persamaan yang sini. Y ekstrim sama dengan 9 min A kali eksimetrinya 1 pangkat 2 ditambah C. Aman ya? Oke. Berarti di sini kita peroleh 9 sama dengan C A. Paham? Paham. C-nya berapa, Kak? C itu kan ketika motong di sumbu ini. Angka Mm-mm. berapa? 8. 8 itu namanya C-nya, nilai C-nya. C sama dengan 8. Udahlah substitusi nilai A-nya dapat di sini. Berarti 9 sama dengan 8 min A. Oke? Dipindah min 1 sama dengan min A. Ya enggak? 1 ya. Berarti A sama dengan apa? Min 1. A-nya udah ada, C-nya udah ada, tinggal masuk nyari B. Paham sampai sini, Dek? Paham. Min 2 dikali min 1. Berarti B-nya berapa? 2. Ngerti ya? Mm-mm. Nah, berarti persamaannya FE sama dengan, aduh, bentar, papanya miring. Oke, berarti persamaannya Fx sama dengan apa? Masukin ke persamaan umum tadi. AS kuadrat Mm-mm. plus BX plus C tadi ya kan? Kebayang ya? Iya. Oke, udah nggak cukup ini. Yang penting intinya sudah ketemu nilai A, nilai B, nilai C. Paham sampai sini? Paham, Aman ya? paham. Oke, silakan di screenshot Oke. dulu. Bentar Ada dulu deh. soal-soal lagi yang mau ditanyakan, Dek? Um, Kalau ada boleh dikirimkan. hmm. Belum ada? Kalau Oh, belum ini ada ada. kita apa? Baik. Ada satu yang menarik. Oh, boleh. Oke, siap. Oke, nomor 20. Ini sudah di screenshot? Udah. Oke, saya hapus ya. Oke.
Contoh soal. Perhatikan grafik fungsi kuadrat berikut. Nah, diketahui grafik fungsi kuadratnya. Ini titik A, sini titik B, gitu ya. Terus bentuknya Y sama dengan FE. Jika fungsi kuadrat ini memotong sumbu S di dua buah titik, yaitu titik A, ini A, 0, B-nya itu adalah B, 0, gitu ya. Sorry, A plus 6 ya, A plus 6, sorry. A plus 6,0. Terus, maka koordinat titik puncak grafik fungsinya adalah gini. Koordinat titik puncak, itu kan ini toh. Nah, berarti simetrisnya di mana? Simetris itu kan tengah-tengah itu. Nah, cari X simetris sama dengan tengah-tengahnya. Kalau kamu ingin nyari tengah-tengahnya, berarti diapain? Dijumlahin kan? A tambah B dibagi 2 kan? Oh iya, kayak rata-ratanya gitu. 2, 3, 4, 5, 6. Tengah-tengahnya berapa ini? 4. Dari mana Kak 4? 2 tambah 6 bagi 2 kan? Iya. Paham ya? Kawan. Ini tengah-tengahnya berapa? 3. Dari mana K3? 2 tambah 4 bagi 2, betul? Iya. Oke, berarti titik A-nya adalah A. B-nya A plus 6 bagi 2. Selesai. 2A tambah 6 bagi 2. Berarti X simetri sama dengan apa? Titiknya. Bagi 2. A plus 3 kan? Iya. Paham ya? Oke. Nah, A plus 3. A-nya berapa? Nggak ada. Terus apa itu? Y-nya. Nah, sekarang masuk ke nilai Y-nya. Yuk, masuk ke nilai Y. B-nya belum ada ya? Oke, simetris tadi rumusnya apa sih? Min B per 2A. 2A. A-nya tidak ada. Ini A dengan ini beda ya, maksudnya apa ya? Enaknya nulisnya A apa ya? Nanti takutnya dikira dikali itu. Bukan ya. Bentar. Atau gini aja dulu. Cari fungsi kuadratnya kalau melalui dua buah titik gini, berarti Fs tadi ya sama dengan P aja kali S min X1 X min S2. Kita ambil melalui titik puncak. Titik puncaknya berarti Y puncak gitu aja. P-nya nggak ngerti, X simetrinya ini A tambah 3 dikurangin X1-nya yang A, min A. Ya kan? Dikali dengan berarti A ditambah 3 dikurangin keduanya ini A min 6, berarti min 6. Jadi P dalam kurung P kali 3, A kurangin A habis ya. P kali 3, A kurangin A habis, 3 kurangin 6 berarti min 3. Paham ya? Berarti P-nya adalah min 9P ya. Min 9P. Nah, masalahnya puncaknya berapa yang dicari? P-nya nggak ada ya. Gambarnya gini aja, grafik YRX.
Jika melalui titik A dan B, maka koordinat titik puncak grafik fungsinya. Min B kuadrat plus 4AC per 4A tadi. Gini. Y ekstrim tadi sama dengan apa tadi? Min 4A kuadrat X simetri kuadrat plus 4. Bagi 4A berarti min AX simetri plus C. A-nya sama C-nya nggak ada. Masalahnya hanya diketahui 2 titik ya, Dek. Hanya 2 buah titik. Yang jelas, yang depannya A plus 3, itu yang A plus 3 ada cuma 1. Ya udah, yang C udah. Oh iya. Ya kan cuma 1 kan? Oh. Cuma untuk mencari Y-nya ini yang nggak dapat, karena nggak diketahui lagi titik yang lain gitu loh. Iya. Karena diketahui titik yang lain ya. Biar Hmm. ketemu berapa nilai P-nya gitu loh. Aman kira-kira sampai sini. Oke, oke. Kalau kita melihat pilihan gandanya yang A plus 3 kan cuma 1 itu. Yang mana? Yang C aja kan? Mm-mm. Ini soalnya kurang pas ya. Kalau dipaksain jawabannya ada sih yang C jadinya. Kurang pasnya harus diketahui 1 buah titik lagi. Entah titik sini berapa koma berapa gitu. Harus diketahui sih. Paham sampai sini? Oke. Yang mana aja? Jawabannya yang C. Terus ada lagi soalnya? Di sekolah belum masuk materi ini kan? Belum. Oke, ini materinya udah selesai, tinggal latihan soal-soal aja. Oh. Jadi emang Nggak pokoknya telat. tuh jadi modif-modif aja dari Y sama dengan terus X-nya substitusi itu ya. Mm-mm. Hmm. Oke. Coba yang waktu itu saya kasih itu ada nggak latihan soalnya? Yang mana Matematika. tuh? Uh, yang minggu lalu pernah kan saya ini ya, saya kirimin minggu lalu apa kapan tuh? Yang saya kirimin PDF itu loh. Mana ya? Oh, Se- 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 kok nggak ada? Walah. Oke, waktu reguler. Persamaan kuadrat. Oh, itu hanya persamaan kuadrat aja ya, Dek ya, yang saya kirim waktu itu ya. Fungsi kuadratnya belum ya. Oke, nanti saya kirimin soal-soalnya ya. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan sekarang. nggak ada nggak? Oke, kita akhirin sampai sini dulu aja ya kalau nggak ada pertanyaan. Oke. Oke, besok hari Senin jadi Senin. online. Jadi Kak, tapi aku tuh kan ini ASN sudah selesai, harusnya tuh pulang sekolahnya lebih cepat, tapi nggak tahu nanti aku kabarin lagi ya, kira jam 2 atau enggak jam eh, sekitar segitu, setengah 3 gitu. Antara jam berapa? Jam 2 atau? Iya, jam 1 sampai jam 2. Oke. Oke. Atau gini Nanti, aja, kalau besok pulang sekolahnya belum pasti, heeh. lesnya hari Selasa aja gimana? Jadi untuk tahu jadwalnya besok, kalau besok pasti pulangnya jam 2, berarti nanti hari Selasanya jam 2 gitu. Oh Gimana? ya boleh. Oke, oke boleh Kak.
Nggak apa-apa kan hari Selasa ya? Nggak apa-apa. Itu sama kakak juga atau ada mentor lain? Oh, Kalau kalau ekonomi. ini apa ekonomi? Kalau ekonomi dengan pengajar lain, Dek. Oh iya, oke. Apa ekonomi atau fisika matematik? Kalau fisika matematik dengan saya bisa. Oke. Nah, Ekonomi sih karena sama. kalau dengan saya misalkan tiba-tiba nggak jadi itu nggak apa-apa. Nah, tapi Hmm, kalau sudah saya jadwalkan dengan pengajar lain, tiba-tiba nggak jadi itu saya nggak enak gitu loh, Dek. iya. Hmm. Ya, siap. Nanti aku lihat dulu Senin pastinya kapan. Besok baru Ya. kabari ya kalau jadi hari Selasa ya. Oke, makasih Kak. Oke, sip, semangat, Kes. Ya, Cukup sekian aja, nanti saya kirim soal-soal, perbanyak latihan. Oke, Sekar, siap. semangat jadi ya. Oke, Bye. makasih Kak. Bye-bye. Oke.